Oke. Selanjutnya Pak Ramlan silakan. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu, baca Fatihah, semoga menjadi lancar apa nanti yang kita pelajari bersama. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, apa kabar kalian pada siang kali ini? Alhamdulillah. Baik Pak, kabarnya Pak. Alhamdulillah. Oke, semoga semua kabarnya baik, semua bisa melanjutkan pelajaran sampai selesai. Sebelum pelajaran dimulai, ini ada breaking dulu agar bisa fokus dan semangat dalam belajar. Nanti kalau saya bilang apa kabar, dijawab alhamdulillah, luar biasa, alhamdulillah, tambah semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Saya ulang ya, kalau nanti saya bilang apa kabar, bilangnya Jangan Pak. gimana? Oke. Jangan Pak. Maaf Pak, jangan. Oke, nanti jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Gitu ya. Ya Pak. Oke. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Tambah semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga selalu semangat dan fokus dalam pelajaran pada kali ini. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini akan Bapak sampaikan materi tentang bersuci, gitu ya. Jadi kelanjutan dari materi yang kemarin. Tapi sebelum bersuci ini Bapak sampaikan, saya ingin tanya satu atau dua pertanyaan tentang pelajaran-pelajaran yang minggu lalu. Kira-kira kalian masih ingat atau paham tidak pelajaran yang kemarin? Itu ya. Coba saya mau bertanya sama Pak Is. Pak Is? Ya Pak. Oke, untuk pelajaran kemarin bisa paham nggak? Ini ada pertanyaan pelajaran yang lalu. Siap ya? Coba Pak Iskandar. Apa hukumnya orang Islam mencari ilmu? Ayo. Apa ya? Pak, saya belum belajar Pak. Oh belum. Wadah. Iya Pak, gimana Pak ini Pak? Oke, bisa yang lainnya. Kemarin saya lupa nggak belajar Pak. Wah, ini gimana Pak Is ini Mas Is ini harus belajar ya. Harus belajar, nggak boleh. Coba Mas Arif, apa hukumnya orang Islam mencari ilmu? Saya Pak. Iya. Ya, makasih Bapak. Toyabul ilmi fayidotun alal muslimin wal muslimat Bapak. Oke. Wajib, maaf agak belon ya Pak, saya masih SD kelas 1. Oke, pintar. Berarti tepuk tangan buat Mas Arif. Berarti masih ingat ya pelajaran yang kemarin. Oke. Saya kira pelajaran yang kemarin sudah paham. Kita lanjutkan pelajaran yang kali ini yaitu tentang bersuci. Gitu ya. Sebelum kelanjutan bersuci, perlu kalian tahu dulu apa itu definisi dari bersuci. Gitu ya. Bersuci adalah membersihkan hadas, membersihkan atau mensucikan hadas dan najis ya, dengan ketentuan syarat-syarat di dalam agama agar seseorang bisa melakukan ibadah. Nah, itu definisi dari bersuci. Selanjutnya, karena bersuci itu banyak sekali, ada kalanya bersuci pakai air, ada kalanya bersuci pakai batu, atau pakai benda-benda keras yang lainnya yang tidak mulia. Akan tetapi pada kali ini Bapak mau menerangkan tentang bersuci yang pakai air, gitu ya.
pada hakikatnya air yang digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Yang pertama itu air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima itu air sumberan, yang keenam air es atau air salju, yang ketujuh air embun. Itulah 7 macam air yang bisa untuk bersuci secara mutlak. Gitu. Oke, bisa dipahami macam-macam air anak-anak? Paham, Pak. Oke. Yang selanjutnya, dari ke-7 macam air tadi, para ulama itu masih membagi lagi menjadi 4 ya. Jadi dibagi menjadi berapa anak-anak? Dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama yang dinamakan airnya itu air suci dan mensucikan. Seperti contoh, itu air hujan, air laut, terusan air sungai, itu air suci dan mensucikan. Atau bisa dikatakan contoh itu air mutlak. Itu ya, itu air suci dan mensucikan. Contohnya air laut, air sungai, dan air sumur. Yang kedua, air suci mensucikan tetapi makruh. Ya dah? Suci mensucikan tetapi makruh. Seperti apa ya? Seperti air yang terkena panas terik matahari. Itu airnya suci mensucikan tapi makruh. Itu ya, makruh karena kena terik panasnya matahari. Yang ketiga yaitu air suci tetapi tidak bisa mensucikan. Seperti apa? Seperti contoh botol aqua, air minum aqua, air kopi, air teh, air susu, dan lain sebagainya. Itu suci, akan tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Lanjutnya yang keempat yaitu air mutanajis. Air mutanajis itu air sedikit yang tidak ada 2 kolah terkena najis. Akhirnya air tadi menjadi najis. Jadi tidak bisa dibuat apa-apa, itu harus dibuang untuk siram bunga. Karena itu air yang terkena najis. Itu ya. Itu dari 4 pembagian dari macam-macam air dari ulama dibagi menjadi 4 tadi. Oke, itu Pak Iskandar kok rame sendiri, coba paham nggak apa yang tadi Bapak terangkan? Ayo Pak, ayo Mas Is. Mas Is, halo. Ayo Mas Is di mana? Ayo jangan tidur. Ayo itu Mas Arif, Mas Is dibangunin ayo, jangan tidur dulu. Pak Adi, coba paham atau enggak? Iya Pak. Iya Pak. Oke. Alhamdulillah sedikit Pak paham. Pak. Kira-kira bisa menjawab enggak ini? Tadi ada berapa bagian air? Di ulama membagi berapa bagian? Ayo. 7 bagian Pak. Jadi 7 dibagi menjadi berapa lagi? 4 bagian Pak. Oke, pinter. Tepuk tangan ya. Oke ya. Sudah paham semuanya Nana ya? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bisa disimpulkan materi pada kali ini bahwasanya air itu dibagi menjadi 4. 1 air suci mensucikan, air suci mensucikan tetapi makruh. Yang ketiga air suci tetapi tidak mensucikan. Yang nomor 4 air mutanajis. Itulah kesimpulan pada materi pada siang kali ini. Oke, kalau semuanya sudah paham, saya cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipelajari lagi di rumah gitu ya. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.